3 gaming gadget dari HyperX yang keren banget dan bisa juga dipakai buat daily activity. Yang pertama ada TWS Hyper Zero Buds Pro. Yang kedua ada gaming headset Hyper Cloud Earbuds 2 yang bentuknya kayak IM. Yang ketiga gaming headset Hyper Cloud 3 yang tentu saja headphone. Hari ini kita akan review 3 produk menarik dari HyperX ini yang terkenal banget di kalangan gamers. Yang pertama kita bahas TWS HyperX Zero Buds Pro. TWS ini dibanderol kisaran 1,1 juta. Fitur-fiturnya nih, udah low latency mode, ambient sound, ada ANC, ada 4 omnidirectional microphone, Bluetooth 5.2, sudah IPX4, daya tahan baterai 35 jam, plus fast charging 40 menit untuk full charge-nya. Comfortable fitting dengan 3 pair silicone ear tips, sudah touch control, dan yang menariknya, HyperX ngasih garansi 2 tahun. Buat fitur-fiturnya cukup lengkap menurut gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas desain dan build quality dari TWS-nya. Case-nya seperti ini. Dimensinya masih cukup compact, bahan dari plastik ABS, warna hitam doff, agak transparan kelihatannya. Orientasinya horizontal, bagian depan ada tombol charging case untuk cek warna lampu yang menandakan kapasitas baterainya. Di bawahnya ada indikator charging case-nya. Di bagian atas ada logo HyperX. Di bagian bawah ada USB-C charging dengan informasi tentang TWS-nya. Cara buka case-nya kayak gini nih. Di bagian dalam, warnanya kontras dengan case-nya. Warnanya putih. Earbuds-nya juga kayak gitu. Warna putih doff, bahan plastik ABS. Yang gue suka, ini bentuknya yang kayak snail atau siput. Di bagian faceplate ada logo HyperX. Bagian ini adalah bagian navigasi dan touch sensornya. Bagian sebelah dalam ada copper charging dan wearing sensornya. Nozzle-nya pendek, bore bulat, gede, filternya mesh, jaring warna hitam. Buat ear tipsnya, itu yang nozzle-nya pendek, bornya gede. Desainnya cukup menarik dan build-nya juga gua rasa cukup bagus. Gua kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain fittingnya musik cover. Gue selalu suka dengan desain snail. Dan ini juga cocok dan nyaman di kuping gue. Isolation, ceilingnya bagus, stabil di kuping, dipakai lama juga tetap nyaman. Gue kasih poin 8,5 untuk fittingnya. Sekarang kita cobain mic-nya. Sampelnya kayak gini. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS HyperX Zero Buds Pro. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS HyperX Zero Buds Pro. Music lover, untuk model snail, ini kualitas mic-nya bagus banget loh. Clear, jelas, detail, dan stabil. Noise reduction-nya juga bagus. Bisa ngeredus suara luar dengan sangat baik. Untuk itu, kualitas mic-nya gue kasih poin 8. Sekarang kita langsung bahas sound quality-nya. Sound quality-nya kita akan bahas tuningnya dulu ya. Tuningnya itu V-shape, aman banget, bakalan disukai sama banyak orang musik lover. Bassnya tebel, deep, berbody, impact-nya juga bagus, punchy, dan masih cukup gesit kok. Buat mid, memang agak mundur. Jadinya vokal memang kerasa agak di belakang. Tapi tenang aja, menurut gua masih tetap jelas dan clear kok. Buat treble-nya kerasa open, airy, gue bisa dapet crispnya, cering-ceringnya dapet. Tapi nggak sampai bikin capek gitu. Untuk main game, ini kan ada gaming mode dan ada yang music modenya. Tapi yang gue suka, dua-dua bagian mode ini suaranya mirip-mirip kok, nggak terlalu banyak perubahan. Karena ini brand gaming, tentu saja gue nyobain main game ya kan. Untuk main game, aman banget. Yang pasti kita akan notice paling pertama kalau main game masalah TWS, latensi kan, delay, tapi ternyata ini kan ada low latency modenya, jadi nggak ada masalah. Plus, walaupun dengan gaming mode, suaranya masih sama kayak suara yang music mode, jadi tetap enak. Jadinya kalau game kayak MOBA gitu ya, Mobile Legends, ini dapat banget ya, detail suaranya dapat, impactnya dapat, percakapannya dapat, suara hero-nya juga oke. Jadi enak banget. Nah, untuk game-game FPS ya kayak PUBG gitu, ternyata TWS ini teknisnya juga bagus music lover. Soundstage-nya kerasa luas, lega, presisi ya, 3D imaging-nya juga. Jadinya pas banget untuk kita bayangkan arah langkah kaki, jarak, ledakan, semua pas banget. Jadi buat main game dapet nih. Nonton film juga enak loh. Film action pastinya bagus. Film drama masih oke. Musical juga masih oke. Karena itu untuk TWS ini gue kasih poin 8. Sekarang kita coba review headset gaming HyperCloud Earbuds 2 yang bentuknya kayak in-ear monitor alias IM. Budgetnya dibanderol kisaran 500 ribuan, 584 ribu. Fitur sama speknya kayak gini nih. Drivernya pakai 14 mm, jadi termasuk gede ya. Low profile angel plug, resist twist and tangling. Ya ini alias L-shape sih. Sudah dapat hard shell case. Ada 4 ear tips dikasihnya, kompatibel sama PC,
Steam, Deck, Switch, dan mobile device selama pakai jack 3,5 mm. Sudah ada built-in mic dan remote. Dan gue juga suka, ada garansi 2 tahun. Untuk speknya kayak gini Music Lover. Untuk earbud ini, gue pikir ini lumayan oke loh. Fitur-fiturnya cukup lengkap, speknya juga oke. Gue kasih poin 7,5. Sekarang kita langsung bahas desain sama build quality-nya. Headset ini adalah headset gaming yang bentuknya in-ear monitor dengan straight down. Jacknya L-shape 4 pole, jadi ada mic-nya plus udah gold plated. Kabelnya pipih di sleeve plastik warna merah. Ada mic dan remote dengan 1 tombol. Ini bukan yang detachable ya. Di bagian sambungan kabel dan shell-nya itu ada marking L atau R. Shell-nya sendiri bentuk seperti kendi dari bahan karet dan plastik. Bagian depan, bagian faceplate-nya ada logo HyperX. Bagian nozzle bentuk lonjong dan ada cantolan buat ear tips-nya. Filternya mesh warna hitam. Ear tips-nya ini unik. Beda dengan ear tips pada umumnya. Nih Music Lover bisa lihat ya. Bahannya sih sama, silikon. Tapi bentuknya kayak gini nih, lonjong dan ada bagian yang kayak kuku gitu. Cara pasangnya juga unik kayak gini. Desainnya sebenarnya cukup standar. Hanya bagian nozzle dan ear tipsnya yang memang unik. Build-nya termasuk cukup bagus dan kerasa cukup solid. Karena itu gue kasih poin yang lumayan. Gue kasih poin 7 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang kita cobain fittingnya. Di bagian ini yang memang agak unik sih. Fitting earbuds ini apa ya, nggak umum Music Lover. Lihat aja ear tipsnya kan beda gitu ya. Jadi kayak dari silikon tapi kayak ada lonjong gitu. Terus ada kayak wing mungkin ya yang bentuk kayak kuku gini. Ini sensasinya unik sih. Di kuping ya gampang masuknya. Stabil ya cukup stabil sih. Tapi yang gue rasakan ini agak apa ya, snugnya gue nggak dapet gitu. Jadi kayak sensasinya agak unik. Terus isolation sama ceilingnya itu cukup aja sih. Kesannya kayak open ear gitu deh. Ya kayak earbud open ear gitu. Karena itu fittingnya gue kasih poin 7. Sekarang kita cobain mic-nya. Sampelnya kayak gini. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headset gaming HyperX Cloud Earbuds 2. Buat mic-nya Music Lover gue suka banget. Ini kualitas mic-nya ini oke loh. Jelas, clear, detail, plus suaranya natural. Gue kasih poin 8,5 untuk kualitas mikrofonnya. Sekarang kita cobain sound quality-nya. Karena HP gue udah nggak ada jack audio, jadinya gue pakai DAC. DAC yang gue pakai untuk review ini Evigo Bar. Arah suaranya Music Lover ini bright sih, ya tipikal kayak earbud open back gitu. Bassnya tipenya yang tight, ya bukan yang deep, yang tebal bukan. Jadi yang tight, yang cepet, yang gesit gitu. Mid-nya posisinya cukup di tengah. Jadi kalau kita dengerin vokal, kerasa detail, clear, jelas, dan cukup intimate. Treble-nya udah pasti open, airy, ya cering-cering crispnya dapat. Memang sih menurut gua, tuningnya ini agak segmented, tapi terus terang, teknis suaranya termasuk bagus loh. Detail, clarity, resolusi, separasinya itu semua bagus. Soundstage dan 3D imaging juga kerasa lega. Untuk main game kayak FPS, gua rasa ini akan cocok banget. Ya karena teknisnya bagus, terutama di soundstage dan 3D imaging. Jadi langkah kaki, arah tembakan itu jelas banget semua. Walaupun tuning suaranya agak segmented, tapi karena teknis suaranya yang bagus, jadi gue kasih poin 7,5 untuk sound quality-nya. Sekarang kita akan bahas alias headset gaming Cloud 3. Karena yang lebih suka main game di PC ya itu teman gua, itu editor gua tuh si Devin. Jadi sekarang dia yang akan banyak nge-review produk ini, tapi barengan sama gua juga. Nih, Vin, sini. Nah, ini Devin. Kita akan bahas headphone gaming HyperX Cloud 3. Oke, yang pertama kita bahas dulu fiturnya. Fitur sama gua aja, oke? Silakan. Oke. Harganya dibanderol 1.232.000. Ya, 1 jutaan lah ya. Fitur-fitur utamanya Music Lover. Memory foam pads, premium leather cover, drivernya 53 mm, sudah support DTS Headphone X Spatial Audio, ada ENC mikrofon, 10 mm mic with built-in mesh filter, LED mic mute indicator, full metal frame, ada audio controlnya, volume mute di ear cup-nya, multi-platform connection, support USB-C, USB-A, 3,5 mm, jadi bisa buat PC, PS4, PS5, Xbox, Switch, Mac, mobile device, dan yang lain. Dan yang gue juga suka, garansinya 2 tahun, plus sudah ada aplikasinya.
Fiturnya sih cukup lengkap, bukan cukup lagi, lengkap sih ini. Ya, benar nggak sih? Ya sih, buat headphone gaming semua ada kayaknya. Semua ada gitu. Kalau gitu kita kasih poin 8 kali ya. Bisa. Nah, kita kasih poin 8. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Nanti Devin yang bahas. Ini kita bahas desain dan build quality-nya. Yang pertama itu bahannya solid, terus pads-nya ini empuk banget. Nah, kalau kita pakai buat gaming nih ya, kalau siang-siang mungkin agak kerasa anget-anget lah ya. Tapi kalau malam hari aman banget. Walaupun kita mainnya intens gitu, masih anget-anget malu gitu Kak. Untuk kabelnya ini, kalau kita pakai ini ya, kan ada bagian analognya, ada bagian yang tunggal DAC-nya itu. Nah kalau dua-duanya dipasang itu lumayan panjang kalian. Jadi kalau PC-nya mau di atas atau di bawah itu kita masih bisa leluasa gerak. Untuk di bagian headphone-nya ini di belakangnya itu ada tombol mute. Kalau tombol mute ini dipencet kayak LED merah gitu di dekat mic-nya buat nandain itu mic-nya on atau off gitu. Di seberangnya lah ya. Di kanan tuh ada scroll buat volume. Itu cukup smooth. Jadi gue bisa bilang ini skornya 8,5 lah ya. Gimana, setuju nggak? Setuju. Build-nya bagus banget. Sekarang selanjutnya kita masuk ke fittingnya. Buat fittingnya di gua pakai kacamata ya Kak Glenn. Jadi kalau beberapa headphone mungkin agak keganggu. Tapi kalau buat yang ini cukup empuk. Jadi si pads-nya itu kayak ngelewatin aja gitu kacamata. Dia nggak neken tapi nggak loose juga. Jadi seal-nya masih tetap dapat gitu. Clamping-nya? Clamping ini sebenarnya paling aman Kak Glenn. Jadi nggak terlalu keras juga, nggak terlalu loose juga gitu. Okay. Jadi kalau biasanya kan agak pegalnya di atas kepala. Iya betul, setuju. Biasanya kan rangkanya kerasa. Iya. Nah kalau ini kalau dipakai lama enak lah. Jadi kayak pakai anduk. Pads-nya masih empuk gitu ya di kuping. Ya, bukan di kuping, di kepala kita ya. Jadi support beratnya tuh rata gitu ke semua kepala. Jadi untuk main game lama buat sambil kalau kepala gerak-gerak juga dia tetap stay di tengah gitu. Jadi menurut gua bisa kasih poin 8,5. 8,5 gue setuju sih. Tadi gue juga nyobain, enak banget di kuping, di kepala juga enak. Terus nggak capek gitu. Music Lover, kalau yang ini sekarang kita akan bahas sampel mic-nya, kualitas suara mic-nya. Nih kayak gini nih suaranya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headset gaming HyperX Cloud 3. Mic-nya ini salah satu mic yang gue rasa paling bagus. Jelas banget, detail banget, clear, dan yang gue suka natural banget suaranya. Gitu Vin, gue kasih poin tinggi nih. Untuk kualitas mic-nya gue kasih poin 9. Setuju sih. Nah sekarang kita bahas bagian yang paling ditunggu. Yaitu bagian sound quality dari gamingnya. Nah untuk gaming, kalau gue di PC kan ya Kak, jadi gue pakai namanya game itu Delta Force yang lagi rame. Itu game free. Ini gamenya tuh FPS, jadi mungkin kalau teman-teman tahu Battlefield, nah ini kurang lebih mirip gitu. Nah untuk sound quality-nya itu detailnya oke Kak Glenn. Jadi kalau ada peluru lewat gitu, ada ledakan kayak yang mikro-detail kecil-kecil gitu, detail tempatnya itu kerasa semua Kak Glenn. Jadi mungkin kalau di suara jadi dynamic range-nya tuh bagus banget ya. Tuh Kak Glenn. Nah ini yang gue suka juga, beda sama headphone lain, dia aman banget gitu. Jadi kalau yang kayak kecil-kecil kayak kaca pecah misalnya, itu tuh nggak bikin sakit kuping, tapi kayak realistik kayak kita di dunia bener nyata gitu, real banget suaranya. Betul. Terus headphone gaming yang lain biasanya kan masih agak lebay kayak. Iya. Nah kalau ini sesuai aja gitu. Jadi kalau emang kayak ledakan besar gitu, dia tekanannya kayak kita emang ngerasa meledak gitu. Tapi kalau ledakan kayak kecil gitu, kayak tembok jatuh gitu, itu kan nggak terlalu besar ya. Itu sesuai dipresentasikan gitu. Oh, jadi kayak impact-nya itu bisa dapat. Mau impact yang intensitasnya gede ataupun intensitas kecil, itu bisa presentasinya bagus gitu. Sesuai gitu. Jadi kayak, ya benar tadi, dynamic range-nya gede gitu. Jadi kayak atas sama bawahnya tuh nggak potong gitu. Ini buat orang-orang yang main game santai. Gimana tuh? Kalau tadi kan perang-perangan, kalau ini kayak lebih ke story, kita ngobrol, yaitu game MMORPG, jadi role play gitu kan. Gue pakainya Phantasy Star Online New Genesis. Itu game, kalau nggak salah game Jepang tapi ada globalnya juga gitu.
Terus waktu kayak lawan bosnya nih ya, kan untuk skill pasti banyak banget kejadiannya. Jadi kayak ada skill, ada yang nembak, ada musik background gitu kan, semua kayak nyampur gitu. Nah ini lumayan bisa kepisah kalian. Jadi nggak jadi nyampur rata, nggak jelas gitu. Ini masih bisa misahin kayak mana musuhnya, mana background musiknya, mana karakter kita ngomong gitu. Terus kalau kayak skill-skill yang kayak tajam, kayak petir gitu ya, kita misalnya kayak musuh gitu ya. Nah kalau ini karena kayak tadi ya Kak, dynamic range-nya kan lumayan jauh, jadi nggak kerasa tajam gitu Kak, aman aja gitu. Terus bassnya juga sama. Yang spesial ini untuk rumble-nya Kak Glenn. Untuk rumble-nya itu kayak kalau ada dunia kayak gitunya, itu lumayan kerasa. Sub bass-nya lah ya. Ya gitu. Jadi ini kayaknya antara port atau hosting-nya itu bagus. Jadi rumble-nya tuh nggak over tapi nggak sedikit juga gitu. Jadi pas aja gitu. Nah terus kita bahasnya agak ke bawahnya dikit, yaitu kan ini udah ada jack-nya Kak Glenn. Ya. Nah, tapi jack-nya ini bisa USB, bisa jack analog. 3,5 mm. Betul. Nah, untuk jack di AC-nya itu lumayan spesial soalnya karena ada software-nya Kak Glenn. Jadi ada pengaturannya di situ. Kita bisa atur EQ-nya, bisa ada preset-nya. Yang gua suka itu sebenarnya yang optimasinya Kak Glenn. Optimasinya kayak gimana tuh? Ya, jadi kayaknya HyperX Cloud ini udah include kayak correction-nya. Kalau misalnya di dunia speaker mah ada room correction, kalau ini mah buat correction headphone-nya. Nah ini kalau yang paling kerasa itu di vokalnya dia agak suara dasarnya kan V-shape ya. Nah kalau untuk pakai EQ customize itu dia agak kebuka sedikit sih vokalnya. Jadi lebih landai, lebih nggak terlalu tajam ke bawah. Jadi efeknya vokalnya jadi sedikit lebih intimate jadinya. Betul, jadi lebih manis. Lebih sweet. Ya betul. Nah terus kalau mau pakai headphone-nya aja ya, nggak pakai mic-nya gitu, itu mesti pakai splitter. Karena ini 4 volt ya, yang HyperX ini. Jadi harus ke 3 volt gitu, di-convert. Nah, jadi dari semua yang tadi gue udah share ya, gue bisa kesimpulin skornya 9 deh. Tinggi banget. Berarti ini rekomendasi banget buat pakai gaming ya? Ya, ini kalau teman-teman atau kalian belum tahu, HyperX ini legend. Dan harganya sebenarnya masih affordable sih itu untuk dia. ukuran headphone gaming. Biasanya setahu gue kan harganya di atas 3 juta, 4 juta, tapi ini kan masih dibanderol sekitar 1,2 ya. Makanya itu Kak, jadi itu yang bikin legend. Jadi kalau orang yang senang main game, HyperX udah umum lah itu. Udah pada tahu pasti. Kesimpulannya ini buat kita ya, ternyata HyperX itu adalah brand gaming yang ya, bagus banget menurut saya, gue bilang ya. Dia produksi TWS-nya punya kualitas yang bagus, gitu, suaranya fiturnya juga lumayan, suara mikrofonnya bagus, build-nya juga gitu. Jadi untuk TWS bagus. Untuk in-ear monitor ya, yang headset gaming in-ear monitor juga lumayan loh. Mic-nya, gue sorot sih hampir semuanya mic-nya ini bagus loh. Betul, yang unik itu. Ya ini dari yang TWS-nya, dari in-ear monitor sampai headphone-nya juga itu kualitas mikrofonnya semuanya bagus. Terus ini juga yang in-ear monitor yang gue juga suka itu di teknis suaranya. Jadi cocok banget untuk game-game kayak FPS sih menurut gue. Gue cobain FPS kayak PUBG di mobile game itu terdapat banget. Dan yang terakhir yang tadi lu bahas. Ya, untuk game PC, headphone ini, yang HyperX Cloud 3, yang headphone-nya ini ya, headset headphone ini. Nah, ini yang grill-nya lah ya, yang paling mantapnya ini buat kita ya. Legend banget. 1, 2, 3. Ini yang paling Dari fiturnya, dari sound quality, dari kualitas mikrofon, dari build, dari fitting, semuanya kita bahas ini ya. Nggak ada yang poin nggak ada, semuanya bagus gitu. Iya, di atas rata-rata headphone gaming gitu. Ya, tapi Music Lover itu kan semua pendapat kita. Baiknya sih cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Kalau Music Lover mungkin ada pendapat, ada ide, ataupun mungkin butuh informasi, atau mungkin sudah nyobain ini, boleh tulis di kolom komen ya. Jadi diskusi sama kita gitu. Tanya aja gitu. Ya, Kayaknya itu aja dari kita hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah!